Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Mago Queen sebelumnya, yaitu lanjut ke part 50-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi setelah sebelumnya Luna berhasil dibebaskan, yaitu oleh Lebrahar dan para anak buahnya, dan juga sambil dibantu oleh Noah juga, dia pun akhirnya terlempar ke sebuah gelembung dunia yang memang sangat dia inginkan, yaitu dunia Elanesia tempat Chalice berada. Lalu setelahnya tak lama setelah itu Noah pun ikutan memasuki dunia itu, yaitu dengan menggunakan tubuh bayangannya. Walaupun kalau Noah masuknya itu langsung ke alam para dewa, yaitu tempat awal dan akhir dari dunia itu. Nah dari situ Noah pun mulai melepaskan kekuatan dari mata sihirnya. Saat itu muncul salib gelap di kedalaman pupil matanya yang berwarna ungu. Lalu seketika kekuatan penghancur yang mengacaukan segalanya langsung meningkat dan boleh menghancurkan tatanan dunia itu, yaitu tatanan atau hukum dunia itu di mana kehidupan tidak dapat bereinkarnasi. Nah dengan terus-menerus menghancurkan hukum itu, Noah ini meletakkan dasar untuk penggunaan sihir reinkarnasi. Tentu harga yang harus dibayar juga sangat tinggi dan bahkan tubuh bayangan Noah sampai runtuh karena tidak mampu menahannya. Ya soalnya di sini Noah itu kan hanya menggunakan tubuh bayangannya, bukan dengan tubuh utama. Nah tapi Noah sendiri aja masih belum cukup untuk bisa menciptakan sihir reinkarnasi. Noah itu hanya meletakkan dasar atau menciptakan pondasinya aja. Karena untuk bisa mengubah hukum dunia gelembung, seseorang itu harus punya hubungan yang mendalam dengan dunia itu. Sedangkan Noah sendiri datang dari dunia luar. Jadi intinya masih butuh dorongan terakhir dari salah satu penghuni dunia itu. Orang itu harus memperhatikan kalau ada mantra silika yang diciptakan di dunia itu dan lalu menggunakannya. Karena Noah sendiri sudah kehilangan tubuhnya dan tidak dapat meninggalkan alam para dewa dan bahkan udah nggak bisa bicara. Ya intinya harus ada seseorang yang sadar kalau ada mantra reinkarnasi yang diciptakan di dunia itu dan dia itu harus menggunakan mantra itu. Tapi orang itu juga harus punya pemikiran yang sama seperti Noah, yaitu selalu melawan tatanan dan hukum di dunia itu. Dan orang itu juga tentunya harus punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Karena bahkan jika tidak ada yang sadar dan tidak ada yang melakukannya, maka Noah sendiri juga lama-kelamaan bakal menghilang. Nah, tapi kan untungnya orang yang diharapkan Noah dan bahkan mampu menemukan dan menggunakan mantra itu memang ada, yaitu Chalice Voldigoth. Kalau kalian masih ingat dulu di volume 12-nya, kan pada saat itu dunia Elanesia mulai mengalami kehancurannya dan mulai melahirkan dunia yang baru, yaitu dunia Melitia. Tapi kan tepat sebelum itu terjadi, Chalice yang berhasil menemukan mantra silika saat itu akhirnya berhasil untuk menggunakannya, yaitu bersama Luna juga. Jadi akhirnya orang yang diharapkan Noah bisa memberikan dorongan terakhir, yaitu Chalice pun berhasil untuk melakukannya. Nah di sini kita diceritakan tentang pertemuan Chalice dan Noah, yaitu di alam para dewa, yaitu tepat setelah Chalice menggunakan mantra silika. Kesadarannya itu kan sempat masuk ke alam para dewa dan akhirnya bertemu dengan kesadaran Noah. Walaupun ya sosok Noah yang dilihat Chalice waktu itu nggak terlalu jelas, jadi ya hanya seperti sosok bayangan anak kecil yang kelihatan sangat samar. Nah di sini di saat kesadaran mereka bertemu di alam para dewa, Noah pun sempat bertanya, mengapa kau menggunakan mantra silika? Lalu Chalice pun menjawab, langit, lautan, dan daratan semuanya mendekati kehancuran. Itulah sebabnya kami pergi. Namun aku sendiri hanya akan beralih ke pedang dan bakal terus berjuang. Dan suatu hari nanti di dunia ini orang bodoh yang tidak dapat berbuat apa-apa selain mengotori tangannya dengan darah akan dapat mempunyai anak. Atau yang dimaksud ini adalah Chalice atau ya dirinya sendiri. Setelah mengatakan semua itu, pikiran mereka pun akhirnya terpisah kembali dan Chalice pun segera menghilang dari tempat itu. Atau ya lanjut memulai proses reinkarnasinya, karena kan sedang menggunakan mantra silika. Nah barusan kata-kata yang diucapkan Chalice itu sama seperti kata-kata yang dulunya Noah dengar pada saat momen kelahirannya di jurang kenangan kehancuran. Yang mana itu merupakan harapan dan keinginan yang akhirnya sampai ke jurang kenangan dan sampai melahirkan Noah. Jadi setelah sekian lama Noah pun akhirnya berhasil untuk bertemu dengan ayahnya, yaitu Chalice. Nah saat itu Noah pun jadi teringat tentang beberapa perkataan Mamah Luna yang dulunya pernah mengatakan kalau orang tua tetaplah orang tua. Luna yakin kalau Noah itu lahir dari orang tua yang memang sangat menginginkan kelahiran Noah dari lubuk hati mereka. Dan ternyata memang benar seperti itu. Lalu perkataan Mamah Luna tentang keajaiban dan sebagainya. Jadi ingatan dan harapan Chalice itu yang akhirnya melahirkan Noah. Lalu Mamah Luna yang memberikan Noah alasan untuk hidup dan secara nggak langsung yang sudah menuntun Noah sampai ke titik ini. Sedangkan di waktu ini juga Chalice dan Luna akhirnya bisa bertemu dan bahkan mereka pun akhirnya saling jatuh cinta satu sama lain. Sampai akhirnya nantinya mereka pun bisa hidup bersama dan melahirkan seorang anak yang sangat mereka sayangi, yaitu Anos atau ya sama aja Noah. Nah pada waktu itu kan dunia Elanesia akhirnya mulai mengalami kehancurannya dan mulai melahirkan sang dewa pencipta yang baru, yaitu Melitia.
Dan sebenarnya siklus seperti ini dari dulu terus berlanjut. Elnesia juga awalnya diciptakan oleh dewa pencipta sebelumnya sebelum dunia sebelumnya mengalami kehancurannya. Karena tatanan dunia itu memang mendekati kehancuran. Di sini sebelum Elnesia lenyap ada beberapa pesan yang dia tinggalkan untuk Melitia, yaitu intinya buanglah awal yang lama dan temukan awal yang baru. Karena kan mau bagaimanapun Elnesia itu sangat berharap kalau dunia yang diciptakan Melitia itu nantinya nggak akan mengalami nasib yang sama seperti dunia Elnesia sebelumnya. Nah, saat itu setelah Melitia sedang melamun sambil menatap kosong ke arah padang pasir dan langit, dia pun melihat ada salah satu cahaya redup yang terbang ke arahnya, dan akhirnya jatuh ke tangan Melitia sendiri. Nah, ini adalah embun api milik Noah, simbol yang terus menghancurkan tatanan dunia dan membuat angin bebas terus berhembus. Jadi selama embun api itu masih berada di alam para dewa, maka tatanan tidak akan mampu menguasai dunia Melitia. Melitia pun dengan lembut langsung memeluknya dengan kedua tangannya. Mungkin dia langsung sadar kalau itulah yang dibutuhkan untuk dunia baru yang bakal dia ciptakan. Makanya dunia Melitia bisa sangat berbeda itu ya karena pengaruh dari kekuatan Noah itu. Lalu begitu dunia Melitia memulai penciptaannya, kesadaran Noah pun mulai memudar. Dan di saat-saat terakhirnya Noah itu sempat melihat punggung ayahnya yang hebat yang terus berjuang dan juga senyum ibunya yang sangat baik hati yaitu Mamah Luna. Nah lalu berikutnya mari kita kembali ke masa kini yaitu di benua tanpa dewa. Di mana sebelumnya Anos itu sudah berhasil menggunakan tubuh utamanya lagi yaitu tubuh Noah. Dan bahkan semua ingatan dan kemampuan sebelumnya pada saat dia masih menjadi Noah juga sudah kembali. Saat itu Anos yang sudah menusukkan jarinya ke tubuh Hit langsung menarik kembali Ronkus yang sebelumnya hampir aja berhasil Hit serap. Tentu Hit sempat mencoba melakukan perlawanan. Tapi kan sebelum Hit punya kesempatan untuk menggunakan sihirnya, Anos itu sudah lebih dulu berhasil untuk merampas Ronkus dari tubuhnya dan bahkan sekalian menendang wajah Hit dengan cukup keras. Lalu begitu Hit menyerang dengan senjata dayungnya, Anos pun dengan tangan kosong langsung meraih dan menahan senjata itu. Dan bahkan setelah mereka saling menekan satu sama lain, Anos itu berhasil merebut senjata dayung itu dari tangan Hit. Di sini Hit itu masih sangat terheran-heran dan masih kelihatan belum percaya. Kenapa Anos yang cuma penguasa dari dunia gelembung bisa menggunakan tubuh Noah dengan sangat baik seperti itu? Padahal Ronkus saja tidak mampu melakukannya. Ya karena Hit itu masih menolak fakta kalau Anos itu memang Noah. Nah, di sini Ronkus itu kan masih terluka cukup parah. Jadi Anos itu meminta Ronkus untuk menunggu sebentar sampai Anos selesai menangani sang Raja Iblis ketiga. Setelah itu, Anos pun langsung melemparkan dayung yang tadi ke arah Hit dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sedangkan Hit menangkis dan menerima serangan itu dengan penghalang aliran airnya. Cuma kan setelahnya Anos kembali melancarkan serangan lain yaitu menggunakan Dafuel. Jadi saat itu Anos ini menciptakan bayangan yang sama seperti dayung milik Hit, lalu melemparkannya ke arah Hit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akhirnya serangan bayangan itu pun sampai menghancurkan penghalang yang Hit ciptakan dan bahkan sampai melukai tubuhnya. Lalu setelah itu Anos pun mengatakan kalau alasan di sini yang menetapkanku sebagai inviolable water ya karena orang sepertimu tidak akan mampu mengalahkanku. Karena kan bahkan Noah itu merupakan inviolable water bagi para Raja Iblis. Cuma kan Hit yang mendengar itu nggak mau disamakan dengan Raja Iblis lainnya yang katanya sangat menyedihkan. Karena aku adalah sang kaisar adil. Sambil mengatakan itu, Hit pun mulai melepaskan kekuatan sihirnya yang cukup dahsyat. Jumlah tetesan air yang merupakan kekuatannya juga langsung meningkat dan bahkan karena saking banyak dan luasnya, genangan airnya itu sampai menelan benua tanpa dewa dan juga wilayah perairan di sekitarnya. Lalu genangan air itu mulai membentuk banyak sungai kecil dan banyak sungai kecil itu mulai menyatu lagi dan akhirnya menciptakan sungai-sungai besar. Walaupun sumbernya tetap satu, yaitu tetesan air yang merupakan cahaya kutub dari dunia sungai suci Librahim. Saat itu setelah Hit mengaktifkan mantranya yaitu Revila Lavrockneiro, mulai muncul Hit dan gondolanya dari arus sungai yang dia ciptakan. Hit yang muncul itu pun langsung melesat ke arah Anos untuk menyerangnya. Sedangkan Anos menggunakan Vape Suit untuk menghancurkan akar Hit. Tapi ternyata nggak ada gunanya. Karena setelah itu makin banyak Hit dan gondolanya yang terusan muncul dan langsung menyerang Anos. Padahal kata Anos sumber mereka itu hampir nggak ada bedanya dengan sumber Hit yang asli. Jadi itu bukan tercipta dari sihir ilusi atau sihir-sihir semacam itu. Namun sumber mereka semua itu nggak ada bedanya dengan yang asli. Jadi saat itu ada Hit dan gondolanya yang tak terhitung banyaknya yang terusan muncul dan menyerang Anos. Sampai Anos pun menggunakan Dogba Asebara yang sudah diperdalam menggunakan Dem Eve. Jadi saat itu muncul bintang biru yang boleh membakar habis banyak Raja Iblis ketiga. Walaupun ternyata tetap percuma. Bahkan Hit memang sengaja membiarkan beberapa tubuhnya dihancurkan supaya beberapa tubuhnya yang lain berhasil untuk meneratkan serangannya. Jadi tubuh Anos itu sempat menerima luka dari beberapa serangan yang Hit lancarkan. Walaupun yaitu sama sekali bukan luka yang fatal.
Karena kan bahkan Anos saat ini sudah menggunakan tubuh Noah atau tubuh utamanya yang memang luar biasa kuat. Saat itu begitu Anos kembali melancarkan Dogba Azebara, lagi-lagi Hit pun sengaja menerima serangan itu. Lalu di saat yang sama muncul beberapa hit yang langsung melesat ke arah Anos dan bahkan mereka semua itu sengaja meledakkan diri mereka sendiri, yaitu menggunakan teknik Gwen Gafuel. Tentu saat itu sempat terjadi ledakan yang cukup dahsyat yang langsung mewarnai benua tanpa dewa. Cuma kan lagi-lagi semua serangan itu nggak sampai memberikan luka yang fatal pada tubuh Noah atau Anos. Bahkan Anos saja sampai mengatakan, kau tidak akan bisa menang jika kau hanya menyerangku dengan serangan kecil seperti itu. Jadi jika kau ingin menghancurkanku maka seranglah semuanya sekaligus. Lalu setelah mengatakan itu Anos pun coba menggunakan Dagdala untuk menghancurkan hit satu persatu. Namun dengan cara yang lebih simpel yaitu hanya tinggal menginjak bayangan hit satu persatu. Karena saat mengaktifkan teknik Dagdala maka Anos mampu memberikan kerusakan yang sangat fatal hanya dengan menginjak bayangan musuhnya saja. Tapi ternyata mau dihancurkan sebanyak apapun hit itu bakal terusan muncul dan gak ada habisnya. Karena memang selama masih ada arus sungai yang dia ciptakan di situ, maka tubuh hit gak akan mungkin pernah habis. Bahkan kalaupun semua sungai yang dia ciptakan dihancurkan, semuanya juga bakal tetap muncul kembali. Selama cahaya kutubnya menjadi sumbernya itu gak dihancurkan juga. Atau misal jika tetesan cahaya kutubnya dihancurkan dan masih ada sungai yang tersisa, juga bakal muncul kembali tetesan cahaya kutub untuk menggantikan yang sebelumnya. Jadi memang harus dihancurkan semuanya secara bersamaan. Karena jika tidak seperti itu maka teknik yang dia gunakan bakal tetap aktif. Nah saat itu di saat Anos masih terusan menghancurkan tubuh Hit menggunakan Dagdala dan juga Vape Suit, Hit itu kan berhasil memberikan serangan yang cukup dahsyat dan itu seperti mengenai tubuh Anos yaitu serangan aliran air berbentuk naga. Bahkan Hit aja sampai mengatakan, akhirnya kau kalah Noah. Karena Hit itu berpikir kalau Anos ini belum bisa menggunakan tubuh lama atau tubuh hasilnya dengan cukup lama. Jadi hanya akan berlangsung sebentar aja. Lalu setelah itu Anos bakal kembali ke wujudnya yang sebelumnya dan kekuatannya bakal kembali menurun. Karena kan memang Anos masih belum bisa sepenuhnya menyatu dengan tubuh lamanya. Makanya dari tadi Hit itu sengaja mengulur waktu sampai Anos kehabisan waktu dan tidak lagi bisa menggunakan tubuh lamanya untuk sementara waktu. Makanya Hit pun memutuskan untuk gak langsung menyerangnya dengan semua tubuh yang dia ciptakan sekaligus. Karena sepertinya dia juga sadar kalau serangan penuhnya itu gak akan mampu mengalahkan Anos saat masih menggunakan tubuh Noah atau tubuh lamanya. Makanya dia pikir bisa menang dengan cara mengulur waktu. Tapi kan ternyata saat itu begitu Anos meningkatkan kekuatan sihirnya, semua serangan itu langsung terhempas semuanya. Tentu bentrokan kekuatan mereka sampai menciptakan percikan kekuatan yang cukup mengerikan. Sedangkan Hit yang melihat itu langsung kelihatan bingung. Karena kan mungkin dia berpikir harusnya kekuatan Anos itu sudah mulai menurun dan tidak lama lagi dia bakal kehabisan waktu untuk menggunakan tubuh lamanya. Tapi ternyata kekuatan Anos malah semakin Anos tingkatkan. Bahkan saat itu Anos mulai menggambar 3 jenis mantra sekaligus. Yaitu pertama Dem Evo yang berguna untuk memperdalam suatu mantra sampai mendekati jurang. Lalu Geli Arian Navia Maton Nirvana 7 Step yang juga semakin memperdalam dan semakin meningkatkan kekuatan dan serangan yang Anos lancarkan. Dan ketiga yaitu Dagdala. Jadi langkah kehancuran yang Anos keluarkan itu gak hanya menciptakan kehancuran dan kerusakan yang sangat fatal pada tubuh dan sungai yang Hit ciptakan, tapi juga bisa menghancurkan sumber mereka saat Anos menginjak bayangan mereka. Apalagi kan Nirvana itu punya jangkauan yang sangat luas. Bahkan hanya dengan satu langkah pertama aja semua tubuh dan sungai yang Hit ciptakan itu langsung dihancurkan semuanya. Dan langsung berubah menjadi abu hitam. Hanya tinggal menyisakan satu hit yaitu yang asli. Saat itu sebelum lanjut menghancurkannya, Anos pun mengatakan ingin menanyakan sesuatu. Cuma Hit langsung bisa menebak apakah tentang aku ada hubungannya dengan Laksamana Agung Gigi Jenis atau tidak. Lalu begitu Hit mengatakan itu, ada satu tembakan dahsyat yang sampai menciptakan lubang besar di benua tanpa dewa, yaitu Zonade. Nah, Zonade yang menggunakan peluru ajaib itu kan dulunya sering digunakan oleh Gigi Jenis dan dunianya untuk menghancurkan banyak gelembung perak yang berniat mereka rampas. Tapi ternyata Hit dan anak buahnya juga bisa menggunakannya. Saat itu mulai muncul banyak kapal dan orang yang tak dikenal yang semuanya menggunakan topeng dan pakaian yang sangat mirip dengan Raja Iblis ketiga. Dan mereka itulah yang sebelumnya menggunakan Zonade ke benua tanpa dewa. Sepertinya mereka itu merupakan anak buah Hit yang memang sengaja datang untuk menghancurkan Anos atau Noah dan benua tanpa dewa. Sedangkan di sisi lain tubuh Anos itu mulai memancarkan cahaya dan mulai berubah ke bentuk semula atau nggak lagi menggunakan penampilan lamanya. Karena tubuh lamanya itu mulai menyesuaikan diri dengan akar reinkarnasinya. Tentu Hit yang melihat itu semakin pede aja kalau dirinya itu bakal mampu mengalahkan Anos. Karena baginya di kondisi itu Anos itu nggak akan bisa lagi sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kekacauannya.
Jadi saat itu para anak buah Hit pun mulai melancarkan banyak Tsunade secara bersamaan. Namun justru Anos tetap fokus pada Hit dan sengaja mengabaikan semua serangan dahsyat itu. Karena ternyata saat itu kereta Raja Iblis yaitu Zereda Venus sudah sampai di tempat itu. Jadi para bawahan Anos seperti Naya, Shin, Aldemet, Rei, Eleanor, Misa, Seiza, Anisuni, dan para garis Fan Union pun langsung turun ke medan pertempuran untuk menghalau serangan Tsunade dan juga mengalahkan para anak buah Hit. Apalagi nyanyian ilah yang dibawakan para garis Fan Union itu kan merupakan counter bagi peluru Tsunade. Jadi begitu mereka bernyanyi, semua serangan itu pun perlahan mulai menghilang. Sedangkan Anos bisa tetap fokus untuk mengalahkan sang Raja Iblis ketiga. Ya saat itu pertempuran di benua tanpa dewa pun semakin memanas dan perlahan para anak buah Hit pun mulai dimusnahkan satu persatu. Nah Hit yang melihat itu kan semakin terbawa emosi dan bahkan saat itu dengan wajah penuh amarah dia pun bergegas melesat ke arah Anos. Namun di saat yang sama Anos yang sudah mengaktifkan Dem Evil langsung menggunakan Vape Suit untuk menghancurkan sumber atau akar dari sang Raja Iblis ketiga. Jadi saat itu jari-jari Anos itu sudah menembus dada Hit dan bahkan berhasil untuk mencapai sumbernya. Lalu tanpa ampun Anos pun langsung menghancurkan sumbernya tanpa sisa. Ya tentu Hit yang akar atau sumbernya sudah dihancurkan perlahan mulai lenyap dan mulai binasa. Walaupun di akhir kematiannya dia tetap mengatakan bahkan jika kau menghancurkanku, Kaisar Adil tidak akan pernah binasa. Karena kan mungkin maksudnya walaupun Hit binasa dan lenyap selamanya, maka bakal tetap ada dan muncul Kaisar Adil yang lainnya yang punya prinsip dan pemikiran yang sama seperti Hit. Ya akhirnya dengan itu sang Raja Iblis ketiga pun berhasil dikalahkan dan bahkan sudah benar-benar binasa atau lenyap selamanya. Sedangkan para anak buahnya yang tersisa langsung memutuskan untuk mundur dan pergi dari dunia itu. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Karena masih ada satu chapter yaitu epilognya dan nantinya sekalian gue juga pengen ngasih pendapat untuk volume 15-nya ini. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.